Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga di saat ini. Kita mulaikan ibadah kita dengan bersama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami bersama sedia untuk dibekali lagi oleh kebenaran firman. Karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menolong dan menuntun kami memahami kehendak firman di saat ini. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan firman kita di saat ini terambil dalam kitab Markus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-27 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah terhitung di antara orang-orang durhaka. Proses kematian Tuhan Yesus melewati jalan yang begitu tragis dan memiriskan hati. Ia harus melewati jalan sengsara, dihina, diolok-olokkan, dipermalukan, dijadikan sebagai orang yang bersalah atas tuduhan-tuduhan yang tidak dilakukannya. Bahkan saat menuju kematiannya, dia harus disalibkan di antara dua orang penyamun, atau perampok, perampas, pencuri, pemberontak, bandit yang suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan tak segan-segan membinasakan, menghilangkan nyawa seseorang. Nah saudaraku, Yesus dijadikan sama seperti seorang penjahat kelas kakap. Bahkan ketika Yesus disalibkan di tengah para penjahat, menandakan dialah yang paling buruk, paling berbahaya, paling hina di antara kedua orang penyamun itu. Tak mudah jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Namun inilah yang harus terjadi sebagai wujud solidaritasnya, sebagai wujud dia mau taat dan setia kepada Bapa, tapi juga sebagai wujud ia harus menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 53 ayat 12, ia terhitung di antara orang-orang durhaka. Nah saudaraku, momen ini menandakan bahwa Yesus hadir berada di antara orang-orang yang berdosa. Sejak ia masih hidup, bahkan ketika ia mati, ia berada di sekitar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, terpinggirkan, diabaikan, yang tidak diperhitungkan banyak orang. Ini membuktikan betapa ia mengasihi umat Tuhan. Kasih-Nya sungguh tak terbatas, kasih-Nya melebihi segala-galanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belajar firman Tuhan di hari ini tentunya mengingatkan kita, saya, saudara-saudara sekalian, bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di antara dua orang penyamun membuktikan ia menggenapi apa yang dinubuatkan
oleh para nabi. Dia taat pada apa yang menjadi kehendak Bapa, dan karena itu kita pun diingatkan untuk mari bersama kita mau taat pada kehendak Bapa, taat melakukan kebenaran firman-Nya. Dia sudah buktikan kasih-Nya kepada kita, maka demikian kita dituntut untuk buktikan kasih kita kepada Tuhan. Dia terhitung di antara orang-orang durhaka karena kita. Maka mulai saat ini kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang Dia lakukan, tapi kita berupaya terus hidup pada kehendak-Nya dan mau mengasihi Dia selalu. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh beribadah di saat ini. Kami yakini perjalanan hidup kami ada dalam tuntunan tangan-Mu. Engkau yang akan selalu menuntun dan membimbing kami semua. Dan kami berdoa, biarlah perkataan firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini menuntun kami supaya kami taat kepada Bapa dan kami mengasihi Bapa dan melakukan kehendak Bapa dalam hidup ini. Sehingga tidak sia-sia pengorbanan yang besar yang Dia lakukan dalam hidup ini. Dan diberkati akan segala perjalanan kehidupan umat Tuhan yang melangkah di sepanjang hari ini, yang berjuang melewati proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah tetap memiliki pengharapan yang sungguh kepada Sang Yesus Kristus yang hadir datangkan berkat dan keselamatan dalam hidup ini. Maka ini kami Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah persekutuan ibadah keluarga kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai kita sekalian. Shalom.